Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Para alim ulama, para ustaz, para ustazah, para sepuh dan bini sepuh yang senantiasa saya hormati dan saya muliakan, Ibu Hajah Nasuha dan juga Abah Rory sekeluarga yang semoga senantiasa mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudari jamaah majelis taklim yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, rasa syukur yang sebesar-besarnya kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesabaran kepada kita semuanya, khususnya sabar untuk menghadiri majelis ilmu, sabar untuk memperdalam agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sabar dalam melaksanakan perintah, menjauhi larangan, serta takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita benar-benar sudah yakin bahwa akhirat itu ada. Bapak Ibu semuanya percaya bahwa surga itu ada, ya? Ibu-ibu yakin enggak, Bu, surga itu ada? Ragu-ragu atau yakin? Yakin 100%, ya? Bukan 99%. Yakin, ya? Yakin ada. Dan apakah Bapak Ibu juga yakin kalau kenikmatan surga itu lebih baik dari dunia, Ibu? Jauh apa sami? Jauh perbedaannya, cuman masih belum diberikan sekarang, ya. Kita yakin akhirat itu ada, surga juga ada, dan kenikmatannya sulit untuk dibandingkan antara kenikmatan surga dan kenikmatan dunia. Nah, namun balasan dari Allah berupa surga ini masih ditunda, belum sekarang. Sehingga ketika kita mau dibayar, dan pasti dibayar, bayarannya besar, tapi masih ditunda, maka yang harus kita lakukan cuma satu hal terutama, yaitu sabar. Kita sudah yakin Allah akan ngasih surga, bayarannya sangat mahal, ya, kenikmatannya sangat luar biasa, tapi belum sekarang, masih ada waktu, masih tempo. Sehingga yang kita butuhkan sekarang ini adalah sabar, ya. Sabar dalam menjalankan perintah Allah, sabar meninggalkan larangan Allah, sabar juga dalam menerima keputusan atau takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjalankan perintah ada bayarannya, meninggalkan larangan ada bayarannya. Sabar dengan takdir Allah juga ada bayarannya. Bayarannya adalah surga, tapi belum sekarang, masih ditunda. Nah,
seperti juga dalam urusan dunia, ketika kita tahu dan yakin bahwa akan mendapatkan bayaran yang sangat mahal tapi masih ditunda, misalkan bayarnya ditunda nanti bulan depan tapi besar bayarannya, kita akan sabar menunggunya, ya, dan akan terus berusaha melakukan sesuatu yang menjadi sebab dapat bayaran tadi. Nah, sekarang Bapak Ibu jamaah sekalian, karena bayaran saking Gusti Allah niku masih ditunda, masih ada waktu jeda, sehingga sekarang yang kita butuhkan adalah bersabar, sabar ngaji, sabar ibadah, sabar menjalani perintah Allah, sabar juga meninggalkan larangan-larangan Allah yang kadang secara hawa nafsu ingin kita lakukan, tapi kita tahan, kita kendalikan, dan juga sabar menjalani, menerima semua keputusan dan takdir Allah Subhanahu Wa Taala yang kadang kita merasakannya begitu pahit, menyakitkan, tidak enak, tapi kita sabar karena tahu akan dibayar oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan bayarannya sangat tinggi. Sampai dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda, "Mad dunya fil akhirati illa kama yudkhilu ahadukum fil yammi yudkhilu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji." Perbandingan dunia dengan akhirat itu seperti seseorang mencelupkan jari telunjuknya ke dalam lautan, maka perhatikan berapa sisa air yang nempel di jari telunjuknya ketika diangkat. Okay. Celupkan jari telunjuk kita ke lautan yang sangat luas, diangkat, berapa yang tersisa di jari kita. Nah, air yang tersisa di jari telunjuk kita itu adalah dunia, dan air lautan yang begitu melimpah sangat banyak itu adalah kenikmatan surga. Perbandingannya jauh, makanya kita bersabar untuk mendapatkan yang sangat besar tersebut, yaitu surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan kita pun diberi kesabaran dalam belajar agama ini, terutama diberi kesabaran dalam rangka upaya memurnikan tauhid kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini perkara yang sangat penting, perkara yang sangat pokok, yaitu termasuk akhlak yang paling tinggi kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sampai meninggal dunia tauhid kita ini masih kotor, masih ada unsur-unsur yang merusak tauhid kita. Nah, kalau tidak belajar, bagaimana mungkin kita tahu bahwa tauhid kita sudah murni atau masih tercampur dengan kesyirikan-kesyirikan? Maka disinilah kita bersabar bersama-sama belajar. Ini hanya salah satu kitab di antara sekian ratus, mungkin ribu kitab yang membahas tentang akidah, terutama tentang tauhid. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, beberapa bab sebelumnya kita sudah mendapatkan penjelasan gambaran bahwa sehebat apapun makhluk, apakah itu Rasulullah SAW, apakah itu para malaikat, maka semuanya walaupun hebat, walaupun makhluk-makhluk terbaik yang Allah ciptakan, tapi tidak punya wewenang seperti Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kita sudah membahasnya bagaimana ketika Rasulullah SAW berperang kemudian terluka di kepala, di wajah beliau, lalu beliau mengatakan orang yang melukai nabinya nggak akan pernah beruntung, ya, akan celaka. Maka Allah tegur, wahai Muhammad, kamu nggak punya wewenang. Dia nantinya apakah akan bertaubat lalu aku ampun atau akan aku siksa, ini terserah aku, kata Allah. Kamu nggak punya wewenang. Ini sebuah bentuk penjagaan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat cinta Rasulullah SAW, sangat merindukan beliau, ya, sangat menghormati beliau, sangat memuliakan beliau, tapi beliau tidak bisa kita tempatkan posisinya sebagai Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat memuliakan, menghormati para malaikat-malaikat Allah, terutama malaikat-malaikat yang disebutkan nama-namanya dalam Al-Quran, dalam hadis, terutama malaikat Jibril, Mikail, Israfil, yang mana Rasulullah saja menyebut 3 malaikat ini dalam doa iftitah, salah satu doa iftitah beliau. Allahumma rabba Jibraila wa Mikaila wa Israfila fatiras samawati wal ard, dan seterusnya. Salah satu bacaan doa
iftitah ya, di antaranya itu ya. Maka sehebat dan semulia apapun para malaikat Allah, kita pun menghormatinya, kita memuliakannya, bahkan kita mencintai malaikat-malaikat Allah karena mereka adalah makhluk yang taat kepada Allah. Tapi ketika mereka mendengar firman Allah, mereka pada pingsan. Itu menunjukkan kelemahan dan kerendahannya para malaikat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak layak meminta kepada Rasulullah, meminta kepada malaikat atau kepada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala. Siapapun selain Allah pasti makhluk. Ya. Di alam semesta ini hanya ada dua, al-khaliq wal makhluk. Hanya ada pencipta dan yang diciptakan. Maka al-khaliq adalah Allah, dan selain Allah siapapun dia, seluruhnya adalah makhluk. Tidak ada yang berada di tengah-tengah antara khaliq dan makhluk, tidak ada. Kalau enggak khaliq, ya makhluk. Khaliqnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka selain Allah semuanya makhluk yang sama-sama tidak punya kewenangan sebagaimana kewenangan Allah Subhanahu wa taala. Disinilah kita patut memurnikan akidah kita. Ya. Karena seringkali iblis dan bala tentara itu menjebak kita supaya berbuat syirik karena kemuliaan makhluk-makhluk Allah. Artinya kita memuliakan Rasulullah tapi kebablasan. Kita memuliakan malaikat Jibril kebablasan. Ya. Maka direm oleh Allah Subhanahu wa taala agar tauhid kita menjadi murni. Termasuk bab terakhir yang kita bahas yaitu tentang syafaat. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dan siapapun pada dasarnya tidak punya wewenang memberikan syafaat kecuali kalau sudah mendapat izin dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Allah ridho dengan pemberi syafaat maupun yang disyafaati. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'izni. Siapa yang bisa memberi syafaat kalau tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Sehingga Rasulullah pun punya punya kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala memberikan syafaat, tentu atas izin Allah Subhanahu wa taala, bukan semata-mata dari Rasulullah sendiri. Ya. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, pembahasan-pembahasan ini sama sekali bukan dalam rangka merendahkan beliau, tapi ingin menempatkan beliau sebagaimana yang Allah kehendaki dan Allah inginkan, sebagai hamba Allah dan Rasulnya, bukan sebagai Tuhan, yaitu sebagai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah sikap kaum muslimin. Akidah dalam Islam menyikapi makhluk tetap makhluk. Seandainya mereka para rasul, tetap posisikan mereka sebagai manusia, tapi bedanya adalah mereka manusia yang dipilih oleh Allah menjadi utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita akan lanjutkan untuk menguatkan bab sebelumnya. Bab berikutnya adalah babu qaulillahi ta'ala, bab tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas surat 28 ayat 56. Surat Al-Qasas ayat 56. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau di sini sinten Ibu? Allah kalau mengatakan engkau di sini dalam firman Allah biasanya adalah yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Ya, jangan inna maqali. Itu Mama Gufron. Ya, maqali ya. Innaka, sesungguhnya engkau wahai Muhammad. Siapa yang mengatakan? Allah ya. Di dalam Al-Qur'an. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai sekalipun. Sekali lagi ini penegasan dari Allah, bukan dalam rangka menghina, merendahkan Rasulullah, tapi menempatkan beliau sebagai manusia biasa. Walaupun Rasul, tapi tidak punya wewenang memberikan hidayah. Jadi Allah mengatakan, wahai Muhammad, engkau tidak mampu memberikan hidayah kepada orang bahkan yang kau cintai sekalipun. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah, bukan engkau wahai Muhammad. Allah yang memberikan hidayah kepada siapa saja, terserah Allah siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang lebih tahu siapakah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Nah,
Kita lanjutkan dulu. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa wafatnya paman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Thalib. Ya. Hadis diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dari Ibnul Musayyib. Ya, ini seorang tabi'in yang sangat terkenal, bahkan ada sebagian ulama dari kalangan tabi'in mengatakan tabi'in terbaik adalah Sa'id Ibnul Musayyib yang tinggal di Madinah. Jadi ini generasinya adalah generasi tabi'in, ya, generasi kedua setelah wafatnya Rasulullah dan tidak bertemu dengan Rasulullah SAW. Nah, hadis ini dari Sa'id bin al-Musayyib an abihi, dari bapaknya. Nah, bapaknya Sa'id berarti siapa, Pak? Tadi saya sebutkan Sa'id ibnul Musayyib. Berarti kalau Sa'id ibnul Musayyib mengatakan saya dapat hadis dari bapak saya, berarti bapaknya bernama Musayyib. Nah, ini seorang sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Al-Musayyib ini adalah seorang sahabat. Nah, bapaknya berkata, "Lamma hadarat Abu Thalib al-wafatu, ja'ahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah bin Ubay, ya, Abdullah bin Abi Umayyah wa Abu Jahal. Faqala lahu, ya ammi, qul la ilaha illallah, kalimatun uhajju laka biha indallah." Faqala atargabu an millati Abdul Muttalib, fa'ada alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam fa'ada. Fakana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la astaghfiranna laka ma lam anha anka. Fa anzalallahu azza wa jalla, ma kana lin nabiyyi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Wa anzalallahu fi Abi Thalib, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Jadi pembahasan malam hari ini tentang firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Qasas ayat 56 dan hadis riwayat Bukhari dari Sa'id Ibnu Musayyib dari bapaknya beliau. Jadi saya jelaskan dulu Bapak Ibu jamaah sekalian. Ketika Abdul Muttalib sudah terlihat tanda-tanda akan meninggal, orang mau meninggal itu ada tanda-tandanya ya Bapak Ibu jamaah sekalian. Ya, terutama biasanya mulai dari kaki dan ke atas itu sudah tidak bergerak dan mati rasa. Ini sudah merambat, rohnya sudah mau keluar. Ya. Nah, kata Al-Musayyib, yaitu sahabat Nabi SAW, beliau bercerita ketika Abu Thalib akan meninggal dunia. Nah, sebelum kita lanjutkan, berarti Al-Musayyib ini ada di situ karena beliau menjadi saksinya. Beliau tidak mengatakan saya mendapat cerita dari Rasulullah, tidak. Tapi beliau mengatakan ketika Abu Thalib akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah SAW. Dengan kata lain, Al-Musayyib ini hadir pada saat itu menjadi saksi sehingga menyampaikan hadis ini, kisah ini. Kata Al-Musayyib, ketika Abu Thalib pamannya Rasulullah SAW itu akan meninggal dunia, datanglah Rasulullah SAW. Dan di situ ada dua tokoh, yaitu tokoh Quraisy, yaitu yang pertama adalah Abdullah bin Abi Umayyah dan yang kedua Abu Jahal. Ada penjelasan juga Al-Musayyib waktu itu masih belum masuk Islam, sehingga di situ ada tiga orang tokoh musyrik. Al-Musayyib, kemudian Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal. Nah, dan nanti di akhir kisahnya adalah yang dua masuk Islam, tapi Abu Jahal mati dalam keadaan kafir dalam peristiwa perang Badar. Nah, ketika pamannya Rasulullah SAW Abu Thalib akan meninggal dunia, sudah detik-detik terakhir meninggal dunia, Rasulullah diberitahu bahwa pamannya akan meninggal. Kalau bahasa kitanya dikabari, wahai Rasulullah, paman Anda sedang kritis, sedang naza. Nah, istilahnya begitu ya. Atau bahasa lebih umum lagi sekarat, sekarat, ya, sekarat.
belum meninggal tapi sudah tanda-tanda meninggal sudah terlihat. Ya, sebenarnya sakratul maut. Nah, Rasulullah dengan bahasa kitanya, bahasa kita yang butuh, paman saya mau meninggal, pasti beliau tergesa-gesa berangkat menuju ke rumah pamannya Abu Thalib. Ya. Kenapa? Karena pamannya ini walaupun kafir tapi jasanya sangat besar. Rasulullah ketika lahir dalam keadaan yatim, ayahnya meninggal sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah dirawat oleh ibu beliau ya, sampai usia 6 tahun. Usia 6 tahun ibunya meninggal. Lalu dilanjutkan Rasul dirawat oleh kakek beliau Abdul Muthalib hanya 2 tahun. Usia 8 kakeknya juga meninggal. Maka sejak usia 8 sampai menikah dengan Khadijah dirawat, dibesarkan oleh pamannya Abu Thalib. Dan saat dakwah pertama kepada kaum musyrikin Mekah, Abu Thalib ini sering membantu Rasulullah SAW, tapi tidak masuk Islam. Nah, maka mendengar berita pamannya sedang detik-detik terakhir kehidupan di dunianya, Rasulullah datang ke situ. Dan ternyata di situ sudah ada Abdullah bin Abi Umayyah dan juga Abu Jahal dan juga yang saksi mata yaitu Al-Musayyib ini. Kemudian Rasulullah sudah bisa memperkirakanlah kayaknya tidak lama lagi paman saya meninggal sementara dia masih kafir. Maka beliau Rasulullah SAW mendekati telinganya Abu Thalib dan mengatakan, ya ammi, wahai paman, qul, katakan la ilaha illallah. Wahai paman, tolong ucapkan la ilaha illallah. Kalimatun uhajju laka biha indallah. Wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, sebuah kalimat yang bisa aku jadikan hujjah, alasan, argumen di hadapan Allah nanti untuk membela kamu. Ucapkan, cuma ucapkan la ilaha illallah. Maka Abdullah bin Abi Umayyah dan Abu Jahal mengatakan, Abu Thalib, apa kamu membenci agama Abdul Muthalib, nenek moyangmu? Apa kamu akan ikut agamanya Muhammad dan meninggalkan agama nenek moyang? Maka mendengar itu Abu Thalib bingung. Lalu Rasulullah mengulang kedua kalinya. Ya ammi qul la ilaha illallah. Paman ucapkan, tolong ucapkan la ilaha illallah. Kalimat ini pendek tapi ini adalah argumen saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk membela engkau. Nah, yang dua orang tadi mengulang juga. Abu Thalib, beneran kamu ini mau pindah agama kepada agama Muhammad? Apakah kamu gak suka dengan agama nenek moyangmu selama ini? Ya, sampai beberapa kali dan disebutkan katakan 3 kali masing-masing saling berebut sampai akhirnya Abu Thalib ini meninggal dunia dan dia enggan mengucapkan la ilaha illallah sehingga akhirnya meninggal dunia dalam keadaan kafir. Maka Rasulullah mengatakan, sungguh saya akan memintakan ampunan untuk wahai paman kepada Allah Subhanahu wa taala kalau memang itu dibolehkan. Namun ternyata Allah melarang orang-orang beriman memintakan ampunan untuk orang-orang kafir, orang-orang musyrik, walaupun mereka itu kerabat dekat. Sebagaimana tadi dalam surat At-Taubah ayat 113. Surat At-Taubah ayat 113. Maka lin nabi wal ladzina amanu an yastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba. Tidak boleh nabi maupun orang-orang beriman memintakan ampunan orang-orang musyrik, orang-orang kafir, walaupun mereka kerabat dekat, walaupun itu keluarga dekat. Tidak boleh memintakan ampunan. Nah, maka ketika Abu Thalib wafat dalam keadaan kafir, musyrik, maka turunlah firman Allah dalam surat Al-Qasas ayat 56 tadi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha. Engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Akan tetapi Allah yang punya wewenang, punya hak memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik dari kisah ini. Yang pertama, Bapak Ibu jamaah sekalian, ada ayat lain yang seolah-olah berlawanan dengan ayat tadi, yaitu terdapat dalam surat Asy-Syura ayat 52. Dalam surat Asy-Syura ayat 52.
Allah berfirman, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau Muhammad, nah, sama diawali dengan kalimat innaka. Dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar memberikan hidayah ke jalan yang lurus. Nah, seolah-olah bertentangan gitu. Yang pertama innaka la tahdi. Yang kedua innaka la tahdi. Ya. Maka hati-hati membaca la, ada yang panjang, ada yang pendek. Kalau keliru panjang pendeknya maknanya berlawanan. Kalau yang pertama innaka la tahdi, sesungguhnya engkau tidak bisa memberi hidayah. Sementara yang kedua innaka la tahdi, sesungguhnya engkau benar-benar bisa memberi hidayah. Nah, bagaimana ini mengkompromikan dua ayat yang sepertinya bertentangan? Apakah Al-Quran itu ayat satu dengan lainnya bertentangan? Tentu tidak. Ya. Nah, penjelasannya begini Bapak Ibu jamaah sekalian. Para ulama membagi hidayah itu menjadi dua. Yang pertama yang disebut hidayatul irsyad wal bayan. Ya. Yang pertama adalah disebut juga hidayatul dilalah wal bayan atau hidayatul irsyad. Petunjuk berupa dalil, petunjuk berupa penjelasan, petunjuk berupa pengajaran, berupa nasihat, itu juga disebut petunjuk. Misalkan misalkan saya menyampaikan materi secara asal, ini sedang memberikan pengajaran, sebenarnya sedang menyampaikan ini ayatnya, ini hadisnya. Atau kita sedang belajar sesuatu kepada seorang guru, maka guru itu sedang memberikan bimbingan, petunjuk tentang dalil, tentang nasihat. Nah, maka ini yang disebut hidayatul irsyad, petunjuk berupa ilmu, berupa nasihat, wejangan, arahan, berupa dalil. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan nasihat, mendapatkan fatwa, apakah selalu mengikuti nasihat dan fatwa itu? Belum tentu ya Pak. Ya. Misalkan kita diajak seseorang, mari Bapak Ibu jamaah sekalian bersodako. Ya. Belum tentu dari 100 orang semuanya bersodako. Padahal sudah jelas diberikan petunjuk, ayo sodako. Nah, maka inilah yang namanya hidayatul irsyad, petunjuk tapi berupa nasihat, bimbingan, berupa ilmu, berupa dalil. Nah, perkara dia mengikuti atau tidak, maka dibutuhkan hidayah yang kedua, yaitu hidayatul taufik. Kita sering mendengar hidayah dan taufik. Taufik dan hidayah. Kalau punya anak laki-laki perempuan namanya taufik dan hidayati. Jadi taufik hidayah. Nah, taufik hidayah ini adalah taufik pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka surat Asy-Syura ayat 52 yang menyatakan sesungguhnya engkau benar-benar memberikan petunjuk ke jalan yang lurus. Maksudnya Rasulullah itu menunjukkan inilah yang benar, ini jalan ke surga. Ayo semuanya ikut ucapkan la ilaha illallah. Tapi belum tentu semuanya mendapatkan hidayah taufik mengikuti Rasulullah. Maka yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang-orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang punya wewenang dan hak memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendaki. Ini yang dimaksud hidayah taufik. Maka harus kita bedakan bahwa bisa jadi ada orang yang mendapatkan ilmu, mendapatkan dalil, mendapatkan nasihat, tapi belum tentu mengikuti dalil, petunjuk, dan nasihat itu. Hanya orang-orang yang mendapatkan hidayah taufik yang bisa mengikutinya dan menjadi ambil bagian dari nasihat tersebut. Jelas ya Bapak Ibu jamaah sekalian, jadi sebenarnya ayat ini, dua ayat ini tidak bertentangan karena hidayah yang dimaksud ini beda. Nah, kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, Abu Thalib menolak mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, di Mekah hanya ada dua golongan saat itu, Muslim dan kafir. Ya, Muslim dan kafir. Muslim yang bersyahadat mengucapkan la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang hak kecuali Allah, maka mereka
berlepas diri meninggalkan semua sesembahan selain Allah, termasuk berhala-berhala. Sementara orang-orang yang kafir, mereka tidak mau mengucapkan la ilaha illallah dan mereka menyembah sesembahan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka di zaman Nabi SAW waktu di Mekah, orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu sangat-sangat paham dengan kalimat la ilaha illallah sehingga mereka menolak mengucapkannya karena mereka paham. Ya. Kalau ini ibaratnya ya, Abu Talib atau orang-orang kafir lainnya mengatakan, kalau saya mengucapkan la ilaha illallah berarti saya harus meninggalkan berhala, harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Mereka paham betul lafaz la ilaha illallah. Justru hari ini banyak orang yang mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha, tapi menyembah yang lain, minta ke kuburan, minta ke dukun, ya, masih punya jimat-jimat, percaya tatoyur, padahal mengucapkan la ilaha illallah. Nah, orang-orang kafir di zaman Nabi memahami betul kalimat itu. Konsekuensinya apa kalau saya mengucapkan la ilaha illallah? Nggak boleh menyembah selain Allah, dan itu mereka nggak mau. Bahkan mereka mending mati sampai perang melawan Rasulullah ya, dalam perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq. Banyak yang terbunuh di antara mereka demi mempertahankan supaya nggak mengucapkan la ilaha illallah. Karena paham betul kalau mengucapkan itu konsekuensinya harus meninggalkan sesembahan selain Allah. Makanya Abu Thalib tidak mau mengucapkan itu. Ya. Dan ada sisi lainnya yang menghalangi dia mendapatkan hidayah karena gengsi yang sangat tinggi. Ya. Saya ini pamannya Muhammad, masa pamannya ngikuti keponakan? Bagaimana kata dunia nanti? Begitu. Kemudian juga yang jadi masalah adalah mereka sangat yakin betul dengan agama nenek moyang yang menyimpang. Gitu. Nah, ini pelajaran yang kedua, bahwa lafaz la ilaha illallah ini betul-betul harus dipahami. Maka kalau kita memahami lalu konsekuen dan komitmen dengan la ilaha illallah. Karena orang-orang kafir di zaman Rasulullah menolak mengucapkannya karena tahu konsekuensinya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, wa fihi dalilun ala anna al-a'mala ya bil khawatim. Ini merupakan dalil juga bahwa amalan itu tergantung yang terakhirnya. Seandainya Abu Thalib itu mengucapkan la ilaha illallah, maka yang Allah perhitungkan yang terakhirnya, walaupun sepanjang hidupnya dia kafir. Sayangnya dia tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Wah, kalau begitu Ustaz, saya kira ditunggu nongkos yang penting terakhir ya. Siapa yang jamin ya? Tiba-tiba pas ngomong gitu langsung meninggal. Ya. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, seseorang meninggal dunia kemungkinannya dalam kondisi kebiasaannya apa? Kemungkinan terbesar seseorang meninggal adalah kebiasaannya seperti apa? Bila kita istiqomah dalam kebaikan, dalam ketaatan, insya Allah kemungkinan besar meninggalnya dalam keadaan mengamalkan kebaikan, husnul khotimah. Kalau terbiasa mengamalkan keburukan, maksiat dan dosa, maka kemungkinan besar meninggalnya dalam keadaan melakukan dosa. Maka tidak boleh spekulasi, gambling lah. Pokoknya nasional aja lah, jadi uang itu fanatik-fanatik ya. Waya sholat-sholat, waya main kartu ya main kartu, ya. Terus nasional aja, ada istilah nasional nggak ada di mana ya? Padahal nasionalisme itu bukan seperti itu ya. Seolah-olah kalau orang nasional itu, pokoknya dosa jalan, ibadahnya jalan begitu Pak. Nah ini sangat rawan, berbahaya. Ya kalau pas Allahu Akbar, Allah, gitu ya. Kalau pas bisa bahaya gitu ya. Pas mabuk mati pisan ya Allah. Auzubillah. Jadi memang yang terakhir itu yang diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Abu Thalib itu misalkan kafir sepanjang hidupnya, kalau saja waktu itu mengucapkan la ilaha illallah, ini akan punya alasan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia adalah seorang muslim. Ya. Nah, tapi karena tidak mau mengucapkannya, maka nasibnya sangat tragis, meninggal dalam keadaan kafir. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, poin yang keempat,
ini saya sengaja saya kasih stabilo supaya dirangkum ya, karena beberapa halaman kalau dibacakan per baris mungkin cukup lama waktunya. Wa min hikmatir Rabbi ta'ala fi adami hidayati Abi Thalib ila Islam yubayyina li'ibadihi anna dzalika ilaihi wa huwa al-qadiru alaihi duna man siwahu. Falau kana 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi huwa afdalu khalqihi min hidayatil qulub wa tafrijul qulub wa maghfiratul dzunub wan najat minal adzab wa nahma dzalika syai' lakana ahaqqun nasi bidzalika wa aulahum bihi ammuhu alladhi kana yahutuhu wa yahmihi wa yansuruhu wa yu'wi. Jadi begini Bapak Ibu jamaah. Poin keempat, di antara hikmah mengapa Allah ini mewafatkan Abu Thalib dalam keadaan kafir. Ya. Apa hikmah dibalik Abu Thalib yang sudah membela mati-matian Rasulullah SAW tapi ternyata meninggal dalam keadaan kafir? Maka salah satu hikmahnya yang paling besar adalah bahwasanya disinilah bahwa hanya Allah yang mampu memberikan hidayah kepada siapapun yang Allah kehendaki. Selain Allah gak punya kemampuan, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Seandainya Rasulullah SAW yang merupakan makhluk yang paling mulia yang pernah Allah ciptakan diberi wewenang memberikan hidayah taufik, harusnya pamannya yang menjaga beliau, yang mencintai menyayangi beliau dapat hidayah. Jadi Bapak Ibu jamaah sekalian, wah kalau sekilas ya, misalkan maksud sih Allah itu kejam ya, Abu Thalib sudah berjuang membela Nabi kok matinya kafir. Nah, kita berbaik sangka kepada Allah karena hikmahnya jauh lebih besar ketika Abu Thalib meninggal dalam keadaan kafir. Ya. Kenapa? Karena kalau Abu Thalib itu misalkan Abu Thalib itu kemudian dapat hidayah oleh Rasulullah SAW, bagaimana manusia akan mengatakan wah Rasulullah itu punya wewenang seperti Allah memberikan hidayah. Jadi sebenarnya di sini pelajaran dan hikmah dari Allah bahwa ini lihat ya, Rasulullah itu manusia termulia, manusia terbaik, tapi tetap manusia, gak punya wewenang seperti aku, kata Allah. Seolah-olah begitu. Buktinya pamannya yang sangat beliau sayangi, yang membela beliau, mendidik beliau, membesarkan beliau, tidak mendapatkan petunjuk. Kalau Muhammad itu benar mampu memberi petunjuk, harusnya pamannya juga dapat petunjuk. Beginilah penjagaan Allah supaya kaum muslimin tidak menyembah Rasulullah SAW sebagaimana kaum Nasrani menyembah Isa ibnu Maryam. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau hari ini banyak orang yang mendongeng, walaupun dia pakai sorban, walaupun dia mengaku habaib, mendongeng ada manusia yang punya kemampuannya jauh di atas Rasulullah, bahkan posisinya seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala, wajib ditinggalkan, tidak usah didengarin. Ya. Coba bayangkan ya, ini ada videonya banyak. Ada Habib yang dimi'rajkan oleh Allah sehari 70 kali. Rasulullah saja seumur hidupnya cuma 1 kali. Lah ini ada Habib dimi'rajkan Allah 70 kali. Berarti melebihi Rasulullah SAW. Bahkan ada lagi yang bercerita bahwa ada orang di alam kubur, ya, kemudian didatangi malaikat Munkar dan Nakir dan mengatakan bahwa man rabbuka Habib fulan, man nabiyuka Habib fulan, man dinuka Habib fulan. Selamat katanya. Nah, aneh juga ya, ditanya siapa Tuhanmu, Habib A B C disebutkan. Nah, ini luar biasa. Habib diletakkan seperti jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada kisah lain bahwa malaikat Munkar dan Nakir mau nanya, nggak jadi. Ada Habibnya datang, stop, jangan ditanya, itu dulurku. Oh, hebat sekali ya. Akhirnya apa, orang berbondong ini datang ke habaib begitu ya. Nah ini cerita-cerita kayak gini, mana dasarnya, mana dalilnya, kan orang bisa saja cerita terserah dia cerita. Nah, maka disinilah pentingnya kita belajar supaya nggak mudah tertipu. Ya. Buktinya Bapak Ibu jamaah sekalian, hari ini banyak orang yang pendidikannya tinggi, S3 bahkan, ya sekolah di mana-mana, tapi kok masih saja tertipu sama Mama Gufron, heran saya. Ya. Bisa, katanya saya bisa bahasa semut, dipraktekan bahasa semut, bahasa jin, bahasa malaikat. Ya Allah. Bahkan yang terbaru itu megang nisannya makam Sunan Ampel lalu ngobrol dengan bahasa yang kita juga nggak ngerti itu bahasa mana. Inna maqoli soto, ada sotomi, ya ada sotominya, betul.
Oh, Abah Ahmad tahu ya, ada sotominya ya. Sotomi. Astagfirullah. Sudah gitu mengatakan bahwa barusan saya ngobrol sama Mbak